warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama. Pada hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang hari ini berkenan untuk meluangkan waktunya dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif. Ibu-ibu semuanya hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ibu-ibu? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Nah, hari ini Ulun sebelum masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya ibu-ibu. Kalau Ulun bilang guru PAUD, maka ibu-ibu menjawab luar biasa. Oke? Oke ibu-ibu? Oke. Ya, guru PAUD Luar biasa. Belum semangat. Guru PAUD Luar biasa. mantap. Oke, terima kasih. Nah, ibu-ibu kita mau ice breaking Dona, Doni, Dono. Apa ibu-ibu? Dona, Joni, Dono. Iya, Dona, Doni, Dono. Gimana cara mainnya? Boleh ibu-ibu berdiri dulu ya sebentar ya. Iya. Ibu-ibu mohon untuk berdiri. Nah, cara mainnya gini, ibu-ibu. Ibu-ibu tangan kanannya mana boleh diangkat? Iya, tangan kanannya boleh seperti ini. Tangan kirinya mana? Boleh seperti ini. Gini. Iya. Sekarang tangan kanannya boleh ditempelkan ke temannya. Iya, tempelkan ke temannya ya. Itu ditempelkan dulu, Bu. Nah, gitu. Iya, oke. Ibu-ibu, ini ada nama Dono. Apabila Ulun menyebutkan ada kata Dono, maka ibu-ibu harus menangkap tangan temannya. Oke, ditangkap ya tangan temannya ya. Oke, ready? Ya, apabila tadi apa? Cluenya apabila Ulun menyebutkan kata Dono, maka ibu-ibu harus menangkap tangan temannya. Oke, ready? Oke, kita mulai ya. Belum. Di suatu sekolah ada 3 sahabat bernama Dona, Dona, Doni, dan Dono. Kalau Dono kawannya menang ya. Oke. Ya, sekali lagi. Ya. Dona, Doni, dan Dono bersahabat. Di sekolah nih bersahabat Dona, Doni, dan gitu tadi. Mereka sering bermain di halaman. Pada suatu hari, Doni mengajak Dona untuk pergi ke halaman. Ya. Lalu Dona belum apa-apa senang. Lalu Dona ya tangkap teman-temannya ya. Dono ikut berlari dengan teman-temannya Dona dan Doni. Dona dan Doni. Lanjut. Dona, Doni dan Dono
Iya, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangannya untuk kita semua. Gimana perasaannya ibu-ibu habis bermain? Gimana rasanya habis main dono? Senang, Bu. Iya, alhamdulillah. Guru PAUD? Luar biasa. Iya, Guru PAUD? Luar biasa. Iya, mantap. Ibu-ibu, kita akan masuk ke budaya positif. Kira-kira ibu-ibu ada nggak yang bisa berbagi? Mungkin ada ibu-ibu yang tahu apa sih kira-kira contoh dari budaya positif yang biasa kita lakukan di sekolah. Apa ada yang berkenan untuk memberikan pendapatnya? Ayo, Ibu Pia. Budaya positif, Bu. Datang ke sekolah tepat waktu. Iya betul, Ibu Mutia datang ke sekolah tepat waktu. Iya betul. Ada lagi, itu contoh salah satu contoh. Mungkin dari ibu-ibu yang lain. Budaya positif. Anak-anak membuang sampah di tempatnya. Iya betul. Apa lagi Bu? Iya banyak ya Bu contoh budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah tadi salah satu contohnya, contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Salah satu contohnya tadi seperti membuang sampah pada tempatnya, terus datang ke sekolah tepat waktu, dan lain sebagainya ya ibu-ibu. Nah, untuk modul tentang konsep inti budaya positif ini kita akan membahas tentang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi hukuman dan penghargaan, yang keempat keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang keenam posisi kontrol, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah ada 7 konsep ini yang akan kita diskusikan pada hari ini. Lanjut tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kita sudah ketahui. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Lanjut ke perubahan paradigma tentang teori kontrol. Berikut paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilustrasinya guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini sebagai ilustrasinya ya ibu-ibu. Nah kalau yang kita lihat dari gambar ya ibu-ibu, ini yang guru yang mana, yang murid yang mana? Kira-kira. Ini apa ibu-ibu? Murid. Iya. Seakan-akan muridnya dikontrol oleh guru. Nah, kayak mainan. Seakan-akan anak murid itu sudah kayak mainan guru gitu, dikontrol semuanya oleh guru. Nah, ilustrasinya guru itu mengontrol murid seperti ini, ibu-ibu. Seakan-akan anak itu tidak mempunyai kebebasan. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kira-kira betul lah Bu, orang dewasa itu berhak memaksa? Ya, tentunya. Kira-kira kalau ibu-ibu nih dipaksa gimana ya Bu perasaannya? Kalau dipaksa nih melakukan sesuatu gimana rasanya Ibu? Iya. Nah, kada nyaman lah, kada enak gitu. Nah, begitu juga anak murid kita Bu. Kalau kita paksakan sesuatu yang dia tidak suka, dia tidak ingin melakukan, maka yang dilakukannya tuh kayak terpaksa gitu. Terpaksa aja dia melakukan karena kita paksa gitu. Lanjut ya Ibu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Realitas kebutuhan kita semua ini sama. Sedangkan pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita yakin juga bahwa kebutuhan kita ini setiap orang ini berbeda-beda. Ibu Ririn dengan Ibu Pia juga mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ini misalnya ya Bu ya, contoh. Semua orang melihat hal yang sama. Kira-kira sama lah sudut pandang kita. Beda. Beda, iya. Semua orang itu melihat hal yang sama, tapi kalau kita memiliki teori kontrol itu, setiap orang itu ternyata memiliki gambaran yang berbeda. Juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Atau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau teori kontrolnya. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang kalah atau model berpikir menang-menang. Ibu-ibu kira-kira memilih yang mana? Menang kalah atau berpikir menang-menang? Menang-menang. Menang-menang ya, tentunya. Bila kita sudah berpikir tidak ada yang tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, berarti kita sudah memiliki teori kontrol di diri kita. Lanjut ya Ibu. Lanjut dulu tentang disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu menurut asal katanya ya. Terus disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Apa sih kebajikan universal itu? Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Guru Pak Eun, luar biasa. Mana suaranya ibu-ibu? Guru Pak Eun, Luar biasa. Lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira apa ya kebutuhan dasar
dasar manusia itu? Ada yang mau berpendapat ibu-ibu? Kebutuhan kasih sayang salah satunya, Bu. Makanan. Iya. Oke. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Kasih sayang. Kebutuhan bertahan hidup. dulu. Bertahan hidup. Kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Iya, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut ibu-ibu, kira-kira untuk bertahan hidup itu contohnya seperti apa ya? Bertahan hidup, iya betul. Kebutuhannya untuk bertahan hidup seperti makan, pakaian, tempat tinggal, sandang pangan, iya sandang pangan papan itu tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah yang kedua kebutuhan kasih sayang. Kira-kira ibu-ibu senang nggak kalau dikasih sayangi? Senang. Masya Allah, alhamdulillah. Ya kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima gitu. Contohnya seperti apa ya Bapak Ibu? Rasa kasih sayang itu dipedulikan. Senang nggak ibu-ibu kalau dipedulikan, diperhatikan gitu? Senang dong. Oh iya betul, senang sekali. Itu adalah salah satu berarti ibu-ibu tuh membutuhkan kasih sayang. Kira-kira ibu-ibu membutuhkan kasih sayang? Perlu. Iya perlu, iya berarti kebutuhan kasih sayang itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila kurang satu kayaknya kurang lengkap ya. Misalnya kan sayangnya tidak ada kan berasa kurang lengkap gitu. Ya, karena tidak ada kasih sayangnya. Lanjut ya ibu-ibu tentang penguasaan. Yang ketiga kebebasan ya. Iya kebebasan. Kalau kebebasan itu contohnya mandiri, memiliki pilihan, terus mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Itu adalah kebebasan. Ibu-ibu kira-kira kalau memiliki pilihan atau kebebasan itu rasanya seperti apa ya? Kita punya pilihan. Gimana rasanya ibu-ibu kalau punya pilihan sendiri, kada dipaksakan ya? Rasanya senang, iya tentu saja senang karena kita memiliki kebebasan. Begitu juga kalau kita kaitkan dengan peserta didik kita, itu ya pembelajaran berdiferensiasi tadi ibu. Di kelas kita membebaskan peserta didik kita untuk memilih kegiatan yang dia inginkan. Kita tidak diperkenankan untuk memaksakan anak memilih sesuatu yang ini keadaan enggak. Kalau ibu-ibu aja kan dipaksa melakukan sesuatu yang keadaan lagi, kayak apa rasanya ibu-ibu? Tidak suka. Rasanya kayak apa? Rasanya terpaksa. Tidak enak, iya. Kan nyaman kalau ya ternyata anak murid kita atau peserta didik kita itu sama juga seperti kita, memiliki perasaan yang sama karena kita sama-sama manusia, cuma beda usia gitu. Lanjut ke kesenangan. Kesenangan itu seperti orang memiliki kebutuhan dasarnya. Kesenangan itu senang bermain, senang humor, antusias, dan suka tertawa. Kira-kira di sini ada yang suka tertawa, senyum, gembira? Berarti ibu-ibu memiliki kebutuhan dasar kesenangan. Apabila senang, bahagia, senyum, berarti ibu-ibu memiliki kebutuhan dasar kesenangan. Yang terakhir itu penguasaan. Penguasaan itu seperti memiliki harga diri, memiliki prinsip, memiliki keinginan untuk dianggap. Itu adalah kebutuhan dasar penguasaan. Memimpin, berpartisipasi dan diakui. Itu adalah contoh kebutuhan dasar penguasaan. Ibu, gimana tentang 5 kebutuhan dasar manusia? Kira-kira ibu-ibu sekalian memiliki dari kelima ini, kira-kira memiliki kebutuhan dasar yang paling dominan ada nggak?
Apa ya kira-kira? Kita rasa-rasa sendiri aja deh. Ada yang mau berpendapat? Ayo. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan. Kira-kira yang dominan nih. Kalau ulun nih dominan kayaknya kasih sayang ya dia. Apabila misalnya kalau kurang kasih sayang tuh berasa hampa. Tuh seperti itu misalnya contoh. Ada dua kebutuhan dasar ulun kayaknya kebebasan. Kurang bebasan. Berarti ulun membutuhkan kebebasan misalnya. Terus ada juga ulun kebutuhan dasarnya itu yaitu bertahan hidup. Apabila ada makanan, kebutuhan sandang pangan terpenuhi, ulun sudah merasa nih kebutuhan ulun itu terpenuhi, sudah merasa senang. Kira-kira ada yang mau berpendapat ibu-ibu? Guru Pak Luar biasa. Suaranya. Guru Pak Luar biasa. Semangat dong ibu-ibu. Lanjut. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Kira-kira ibu-ibu mempunyai motivasi apa nih? Kalau melakukan sesuatu, misalnya motivasinya apa nih antara 1, 2, dan 3? Misalnya kita membuang sampah pada tempatnya, misalnya nih, contoh kecil ya. Kira-kira motivasinya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kalau ada membuang sampah di tempatnya dapat hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang memang dari diri gitu, dari diri mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kira-kira apa ibu-ibu? Berarti sudah dari dalam diri, kalau bola dari dalam diri sudah percaya dan meyakini kalau membuang sampah pada tempatnya itu merupakan perilaku yang baik, perilaku yang memang benar, seperti itu. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia juga. Ada juga orang yang misalnya membuang sampah itu mungkin contoh kecilnya membuang sampah itu karena akan kita kaitkan dengan peserta didik kita. Kira-kira anak murid kita itu membuang sampah karena apa? Apa karena kita ancam dengan hukuman? Kalau tidak membuang sampah pada tempatnya, nanti ibu ini. Atau mereka melakukannya karena akan mendapatkan imbalan. Apabila misalnya bersih, membuang sampah pada tempatnya akan mendapatkan reward atau hadiah, atau mungkin mereka memiliki kesadaran diri sendiri kalau membuang sampah itu merupakan perbuatan yang baik. Itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Lanjut ibu. Ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ibu, masih semangat? Semangat. Mana senyumnya? Mana senyumnya ibu-ibu? Nah, ibu-ibu ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dan merupakan hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu biasanya terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru itu selalu memonitor murid. Konsekuensi. Dan yang ketiga itu adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira antara tiga ini kita pernah melakukan yang mana ya Ibu? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi. Pernah dilakukan? Nah, Ya. Hukuman kira-kira pernah nggak? tidak. Guru tidak boleh menghukum murid. Iya. Atau mungkin sebelumnya apakah ada yang pernah melakukan hukuman? Kalau di PAUD atau di TK mungkin kita jarang ya melakukan hukuman, tapi biasanya kita mungkin arahnya ke konsekuensi. Dan di pendidikan guru penggerak ini, ulun belajar tentang restitusi. Nanti apa itu restitusi akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Berapa? Posisi kontrolnya ada berapa? 5. Mana jarinya 5? Ini jarinya 5. Iya, gitu. Ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu teman. Yang keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kira-kira ibu-ibu di posisi yang mana nih? Mari kita sama-sama introspeksi diri, atau kita sama-sama kita sebagai kira-kira saya ini di posisi kontrol yang mana sebagai guru? Kita mulai dari satu ya, penghukum itu seperti apa sih contohnya? Ini kasusnya dulu ya, contohnya nih. Kasusnya salah seorang peserta didik kita ini terlambat datang ke sekolah. Lalu ibu guru ini posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kira-kira apa yang ibu guru lakukan kalau sebagai penghukum? Berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran berakhir. Itu kira-kira apa ibu? Menghukum kan? Nah, menghukum anak peserta didik kita karena terlambat jadi dihukum. Berarti posisi kontrol kita sebagai penghukum. Lalu lanjut, pembuat rasa bersalah. Nah, seperti ini kalau pembuat rasa bersalah. Sudah berapa kali kamu terlambat, nak? Kamu tuh mengecewakan ibu hari ini. Ibu tuh kecewa sama Pian. Nah, lalu kayak perasaan anak tuh jadinya. Nah, berarti kita posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Pernah melakukannya ibu? Pernah. Ulun aku sadar bahwa ulun juga pernah melakukan ini loh ternyata. Ulun ini membuat rasa bersalah kepada peserta didik ulun. Lanjut. Nah, kalau posisi kontrol kita ini sebagai teman, ayolah ikuti peraturan sekolah kayak ini. Narasinya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Ayolah ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak guru. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan lagi kayak ini, gitu. Ya contohnya ya, kayak apa ya, seperti teman. Nah, berarti posisi kontrol kita sebagai teman. Terus ada lagi posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantaunya kayak ini ibu-ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Silakan masuk dan jangan ulang lagi sebagai pemantau. Berarti posisi kontrol kita sebagai pemantau seperti itu contohnya. Ada lagi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Kalau sebagai manajer gini, kurang lebih seperti ini. Kamu tahu kesalahanmu? Apa tadi kesalahannya dari kasusnya tadi? Dia akan menjawab, ibu ulun terlambat. Terus kita tanyain lagi, kenapa Pian terlambat? Nah, Bangun kesiangan. kenapa Bu? Bangun kesiangan. Bangun kesiangan. Terus kira-kira kalau Pian, kira-kira supaya Pian tidak kesiangan, kenapa ya Mak? Sungsungnya goreng. Nah, langsungnya goreng.
Songi bangun. Iya, bangun song-songi. Kita gali aja gitu apa alasannya anak begini. Terus kayak Pian memperbaikinya ya supaya besok-besok itu kada terlambat lagi tuh kayak apa? Kayak apa? Ini berpikir anak tuh. Ini bu, semalam tuh ulun terlambat karena ulun tuh main HP ulun tuh nonton TV buat terlalu malam gitu. Jadi Pak, kita suruh ini berpikir. Jadi Pak kayak apa supaya jangan terlambat esok nih pulang. Aku boy kada main HP, kada nonton TV lagi bu. Nah, berarti ini sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu ibu-ibu, kira-kira posisi kontrol sebagai manajer. Nah ibu-ibu, dari 5 posisi kontrol tadi kira-kira posisi kontrol ibu-ibu di posisi mana nih? Kadang-kadang sebagai teman, Iya. teman dan pemantau. Iya, kadang bisa jadi teman, kadang pemantau. Kadang membuat kesalahan. Iya. Ibu melihat teman-teman kami terus nih sedihnya. Nah, iya betul ibu. Berarti tadi ibu-ibu pernah melakukan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau. Ibu-ibu sudah pernah melakukan posisi kontrol sebagai manajer? Pernah kadang-kadang. Pernah, kadang-kadang. Nah ternyata ibu-ibu posisi manajer adalah posisi yang sangat dianjurkan ternyata. Yang bagusnya itu adalah posisi manajer ibu-ibu. Nah, karena posisi manajer ini kita itu mencari solusi dari masalah nih anak-anak nih seperti kasus tadi tuh masalah kan anak terlambat. Jadi kita bukan hanya menghukum tapi kita mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anak dengan menanyakan kenapa alasan terlambat. Jadi ditanya ibu-ibu kalau anak-anak. Contoh lain lagi ya bu. Misalnya nih anak berebut mainan kira-kira. Berebut mainan nih. Ini biasanya sering kan kita di PAUD. Anak-anak berebut mainan. Salah satunya ini menjadi korban Pak. Lalu baru lawan kita. Ibu, si anu buah main ulun dipukul dan sebagainya. Kira-kira posisi kontrol kita kayak apa ya ibu-ibu? Ada yang mau buat pendapat? Kenapa kamu menangis? Iya, terus kenapa menangis? Ulun boy dia itu. Ya. Lalu pelakunya tadi tuh kita dudukkan bukan di tempat mata lawan kita. Nah, tahu nggak dia? Kenapa ibu panggil ke sini? Tidak tahu bu. Ya, kenapa bu? Biasanya gitu kan? Ini nak, ibu tadi melihat kawan Pian menangis. Nah, katanya tadi Pian memukul temannya. Kira-kira memukul itu perbuatan yang baik lah nak. Gitu, seharusnya nih kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Kira-kira memukul itu perbuatan yang baik kan nak. Lalu kan anak tuh kita stimulus gitu supaya mau mengungkapkan gitu. Anu boy, tadi ulun anak gua mainan itu. Kita perbaiki ya. Bagaimana kita memperbaiki kesalahan ini? Gitu. Jadi kita mencari solusi gitu dari posisi kontrol sebagai manajer ini. Jadi gimana ibu-ibu posisi kontrolnya? Sebagai apa yang bagusnya? Manajer. Iya, sebagai manajer. Kemudian kita bisa mengimplementasikan diri kita atau memposisikan diri kita sebagai posisi manajer ya ibu-ibu dalam menghadapi masalah-masalah yang biasa kita temui di kelas atau di sekolah kita. Lanjut, keyakinan kelas. Kita masuk ke keyakinan kelas. Kira-kira ibu-ibu kita sudah melakukan keyakinan kelas ya? Sudah ibu-ibu? Sudah. Sudah, ya. Bagian besar dari kita mungkin sudah melakukan keyakinan kelas ini. Apa sih keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas
kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Nah, itu keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas perlombaan tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, ini bentuk keyakinan kelas. Salah satunya membuat kalimat positif. Kira-kira bentuk kalimat positif itu seperti apa ya, Ibu? Misalnya nih, Kalimat positif tidak ada kata jangan. iya, kalimat positif itu tidak ada kata larangan. Kalau jangan kita ganti dengan misalnya apa ya? Jangan mencoret-coret dinding kelas. Terus apa ya kalimat positifnya yang bagus? Menulis di atas kertas. Iya, menulis di kertas. Silahkan menulis di buku. Terus contoh lain lagi mungkin apa ya Bu, kalau kita di paut kalimat positif. Jangan buang sampah sembarangan. Berarti apa ya kalimat positifnya? Buang sampah ke tempatnya. Iya, buang sampah ke tempatnya. Itu lebih positif, lebih baik gitu ya Bu. Lanjut. Pembentukan kelas, warga sebaiknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Nah, kita sepakati tuh. Semua warga di kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuatnya. Ya, pada saat pembentukan keyakinan kelas itu kita sepakat dulu anak-anak, diskusi dulu anak-anak. Apa sih keyakinan yang ingin kita yakini di kelas ini? Misalnya berangkat sekolah tepat waktu Ibu, tidak terlambat. Terus apalagi kita makan ya anak-anak tuh apa gitu kalimatnya, diskusi aja gitu sama anak-anak di dalam kelas. Terus kegiatan kelas lewat surat pendapat tadi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas itu Bu, hanya dalam satu semester itu bisa kita membuat 2 kali misalnya keyakinan kelas itu, tergantung kondisi. Misalnya kondisi saat ini seperti apa, mau kita tambahin atau mau kita kurangin keyakinan kelas itu, boleh. Peraturan keyakinan kelas atau nilai kebaikan yang dituju, datang ke sekolah tepat waktu, itu termasuk komitmen, membereskan mainan setelah bermain, wujud tanggung jawab, bersalaman, penghormatan pada orang tua, sayangi teman, bermain di dalam pagar untuk keselamatan. Itu adalah contoh-bentuk dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini fleksibel, kita ubah, bisa kita tambahin, bisa kita kurangi. Kalau memang itu tidak perlu, boleh kita kurangi, atau misalnya kita tambahin lagi, boleh. Penerapan membuat keyakinan kelas, guru itu membimbing siswa membuat keyakinan kelas, siswa mengajukan hal-hal yang diharapkannya. Ya, tadi seperti yang dijelaskan tadi, kita melalui diskusi untuk membuat keyakinan kelas ini. Terus guru dan siswa merangkum keyakinan kelas. Untuk guru dan siswa menyelesaikan kesepakatan menjadi kesepakatan kelas. Nah, itu tadi tentang keyakinan kelas. Insyaallah Ibu kita semua sudah mulai menerapkan keyakinan kelas ini di kelas kita masing-masing. Lanjut kita ke segitiga
restitusi. Ibu pernah mendengar kata dari segitiga restitusi? Pernah. Pernah? Pernah. Belum? Pernah? Ya, belum atau pernah? Guru Pak Ut? Luar biasa. Kok cuma satu suaranya? Guru Pak Ut? Luar biasa. Ya, semangat lah ibu-ibu. Lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusinya apa gerang lah? Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini kemarin belum coba mempraktekkan segitiga restitusi ini. Nah, kebetulan ada tugas, nanti akan tayangkan bagaimana sih contoh segitiga restitusi yang bisa kita lakukan di kelas kita atau di sekolah kita. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi. Nanti contohnya kita lihat video ya, video dari kegiatan yang ulun coba praktekkan kemarin. Alhamdulillah sudah dikirim dan mendapatkan apresiasi juga dari Ibu Pasil, katanya bagus. Alhamdulillah segitiga restitusinya berjalan sesuai dengan urutannya. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat adalah bagian dari proses pembelajaran untuk menstabilkan identitas. Contoh kata-katanya menstabilkan identitas ini loh ibu. Misalnya kita ada punya kasusnya ini seperti yang ulun lakukan kemarin ya. Kasusnya ini ada Ananda, salah satu Ananda di sekolah kita ini terlambat turun sekolah, dan itu ulun lihat itu kada satu kali aja tapi terlambat lah. Lalu ulun coba melakukan segitiga restitusi. Nah, dengan kalimat yang biar bisa kita pakai dan penerapan segitiga restitusi ini gini. Ibu juga pernah loh melakukannya. Ini contohnya mungkin Ananda Sri kemarin ya yang coba ulun video bikin skenario. Ananda ini terlambat sekolah. Ulun membuat segitiga restitusi nih, menanyakan kepada Sri secara empat mata, menanyakan dengan posisi kontrol tadi ya ibu-ibu, posisi kontrolnya sebagai manajer dulu. Perbuatan terlambat itu memang wajar. Ibu juga pernah loh melakukannya. Ada anak-anak nih, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Itu kita contoh menstabilkan identitas anak tuh dulu, tidak menyalahkan gitu. Itu adalah segitiga restitusi tentang menstabilkan identitas. Lalu kita memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan nih melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang penting menurutmu, dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang ketiga tadi adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, lalu kita menanyakan keyakinan kepada anak. Kira-kira keyakinan kelas apa nih yang sudah dilanggar? Aduh bu, turun terlambat bu. Keyakinan kelas kita apa? Berangkat sekolah cepat waktu bu. Kira-kira anak itu kan berpikir, oh ya ulun melanggar keyakinan kelas tentang
berangkat ke sekolah tepat waktu. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Bagaimana kelas ideal menurut kamu dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh segitiga restitusi berdasarkan menanyakan keyakinan berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Lanjut ke contoh nih video penerapan segitiga restitusi. Ini nanti kita akan nonton sama-sama ya ibu-ibu. Bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi yang ulun contoh nih kasus 1 penerapan segitiga restitusi. Contoh kasusnya ini terlambat datang ke sekolah. Ananda Sri Haidida tergesa-gesa masuk ke kelas. Ananda datang ke sekolah terlambat pukul 8.25 setelah kegiatan berdoa telah selesai. Bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama-sama. Ini ada skenario-nya kemarin. Nih ceritanya Srinya nih terlambat ke sekolah, mengetuk pintu. Teman-temannya sudah pada akhir datang ceritanya. Halo Tri. Nah, lalu ulun coba menerapkan segitiga restitusi. Tenang hari ini Tri. Tenang. Kira-kira seperti ini contohnya. Ini kenapa ibu panggil ke sini? Nah, terus apakah datang terlambat itu sebuah kesalahan? Kesalahan ya sih? Oh, kesalahan. Sri pasti tahu kenapa jadi Sri hari ini dulu sekolahnya. Oh, nonton TV. Oh, nonton televisi. Nonton televisi itu sih asik ya Sri ya. Aku juga senang kalau Sri. Jadi kalau nonton televisinya terlalu larut malam bisa merugikan Sri. Jadinya Sri bangunnya kesiangan ya. Oh jangan ya bangunnya. Terus bangunnya terlambat. Tahu nggak Mama Sri kalau Sri nonton TV tadi malam? Soalnya mana? Tahu. Ya. Sri ingat nggak saya dengan wanita apa? Pergi tepat waktu jam berapa? Ini jam 8. Sudah tiba di sekolah pukul 8. Oke, sekarang apa yang harus dilakukan nih supaya besok-besok nggak terlambat lagi apa? Ya? Oh tidak mau nonton televisi, ya kita mau nonton televisi terus supaya Sri bangunnya pagi. Iya, jadi turun sekolahnya tepat waktu keren. Bisa Sri? Bisa. Nah, kita mulai dari kapan nih? Mulai besok? Oke, Sri besok ya. Turun ke sekolahnya tepat. Hebat Sri. Terima kasih Sri. Hebat. Terima dadah. Terima kasih Sri. Itu salah satu ini. Nah itu ibu-ibu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang ulun lakukan di sekolah. Mungkin lanjut nih, ada skenario pada kasus kedua. Tadi tuh ceritanya kan yang pertama, kasus pertama
lalu mengambil tentang Sri yang terlambat. Yang kedua juga ternyata kemarin diminta untuk 1 orang anak saja, tapi 2 kasus. Nah, untuk kasus yang kedua ini, mari kita lihat bersama-sama. Oke, ini ceritanya tidak mau bereskan mainan. Nah, ada Sophia dan Sri. Kata Sophia, ayo kita nih, Sri, beres-beres. Oh, ternyata Srinya tidak mau. Iya ibu. Kenapa? Membereskan mainan. Waduh. Kalau tidak membereskan mainan itu perbuatan baik ya? Enggak. Oh, tidak baik itu betul. Hebat. Nah, ini juga stabilkan integritas dulu. Jangan sedih. Atau kecapean sendiri. Aduh, Sri. Tadi kenapa kita mau beres-beres? Karena terbereskan. Kafe ya. Memang beres-beres itu suruh kafe Sri. Ikan kita di kelas ada dengan kesepakatan. Ingat nggak Sri kesepakatan di kelas kita? Ingat ibu. Apa? Beres-beres setelah bermain. Iya, setelah bermain kita lupa. Iya, betul. Hebat. Untuk memperbaiki kesalahannya nanti bantu Sofia tadi ya. Terus Sri boleh meminta maaf sama iya, maaf sama Sofia tadi tidak beres. Oke Sri, ingat ya Sri ya, setelah kita setelah bermain tidak lupa iya kita terima kasih hebat. Sri boleh kembali bersama ya. Nah, itu ibu-ibu contoh dari penerapan segitiga institusi yang ulun buat, dan kemarin memang dapat koreksi juga dari fasilitator ulun. Ternyata kita juga perlu ini ibu-ibu pada kalimat-kalimat di segitiga restitusi itu kita bisa menyematkan kalimat-kalimat tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, seperti gimana tanggung jawabnya, mandirinya, seperti itu ibu. Kan apa aja kita mungkin kalimat-kalimat atau kata-kata tentang mandiri, disiplin itu mungkin agak awam kita dengar di PAUD atau di TK. Tapi tidak apa-apa kita mengenalkan kata atau kalimat-kalimat tersebut tentang penerapan segitiga restitusi yang ulun lakukan di sekolah. Nah, kira-kira Bapak Ibu apakah ada pertanyaan? Enggak ada. Atau mungkin kita sedikit refleksi ya, ibu-ibu, mungkin ingatan ibu-ibu nih tentang materi yang ulun sampaikan sebelum kita berakhir. Kira-kira ibu-ibu masih ingat tentang posisi kontrol? Ibu-ibu masih ingat tentang posisi kontrol? Ayo, masih ingat? Ya. Ada berapa posisi kontrol ya kira-kira ibu-ibu? 5. Oke, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, ayo. Ya. 1, menghukum. Yang kedua, membuat rasa
bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, yang terakhir. Kira-kira ibu-ibu ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang ingin kita sharingkan dulu gitu? Ada ibu? Iya boleh Ibu Mutiah. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini Ulun sebagai salah satu pendidik di taman kanak-kanak kita di sini sedikit ingin sharing tentang 5 posisi kontrol. Secara pribadi ya Bu ya, saya banyak mengambil kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Misalnya kalau ada anak yang kadang mendengarkan kita menjelaskan tema atau tidak memperhatikan saat teman-teman berkegiatan, lalu kan otomatis anak itu bertanya, Bu, apa tadi Bu? Bu, kan udah bisa Bu? Bu, tertinggal Bu? Keseringan kita langsung refleks memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah dengan kalimat misal, kadang lagi Bang tadi Ibu menjelaskan, mengisahi sedih Ibu nak kada bidang lagi. Tapi aku nggak juga karena misalnya kebiasaan kita kan membuat posisi diri sebagai pembuat rasa bersalah dengan kalimat, nah kan tadi Pian tidak memperhatikan Ibu guru menjelaskan, kan tadi Pian tidak memperhatikan teman berkegiatan, sedih Ibu nah. Kalau Pian mau misalnya nanti mau bicara Ibu juga misal tidak memperhatikan, Pian sedih lah juga. Kan anak-anak biasanya langsung menjawab juga, Ibu belum sedih juga bila kan diperhatikan. Yang paling sulit mungkin mengubah diri, membiasakan dari membuat rasa bersalah menjadi teman, karena juga sebagai pakar psikologi tidak menyarankan kita itu memposisikan diri sebagai, apalagi sebagian anak mungkin nanti akan bersikap tidak hormat atau kurang hormat. Jadi menurut Ibu Titin, posisi apa yang paling nyaman sebagai kita di taman kanak-kanak ini selain manajer, karena manajer memang yang paling utama. Itu saja Bu, terima kasih. Ya terima kasih untuk Bu Mutiah atas sharingnya ya. Kalau di PAUD ya biasanya memang seperti itu ya Bu, kita lah. Jadi Bu, kita memposisikan diri kita atau posisi kontrol kita itu bisa sesuai dengan situasi, kondisi, dan juga kita melihat juga nih Bu, anaknya seperti apa. Nah, kita bisa memposisikan diri sebagai teman dulu gitu. Terus kita bisa menjadi kalau pembuat salah ini mungkin kurang bagus untuk psikis anak, mungkin itu ya Bu, bisa sebagai teman dulu, baru mungkin nanti akan meningkat menjadi pemantau dan selanjutnya menjadi manajer seperti itu Bu. Kita bisa mengontrol murid dan juga kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu mungkin jawaban dari Ulun ya Bu ya. Terima kasih banyak atas sharingnya. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada lagi sharing kita hari ini. Iya, terima kasih ibu-ibu. Iya, lanjut ibu-ibu, mungkin ada yang ingin kita diskusikan lagi. Ada dari ibu-ibu saya. Ya, Ibu Ulpah. Silakan Bu Ulpah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nadia Olpa dari guru pengajar keluarga paket C, atau paket B, keluarga belajar paket C, paket B. Nah itu untuk murid-muridnya sudah dewasa Bu. Nah untuk memposisikan guru kepada muridnya yang muridnya sudah besar atau sudah remaja, nah itu bagaimana Bu? Nah apakah sama dengan memposisikan murid anak-anak, atau ada beda? Nah itu aja pertanyaan Ulun. Nah apa bedanya antara memposisikan kontrol guru? Sekian pertanyaan dari Ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih untuk Ibu Nadia Ulpah ya, tadi pertanyaannya yaitu bagaimana sih memposisikan diri kita atau posisi kontrol kita sebagai guru saat kita mengajar
di tingkat atas atau Ibu Ulfa tadi mengajarnya di paket yang mungkin peserta didiknya itu orang-orang dewasa, Ibu lah. Bagaimana memposisikan diri? Ayo kita diskusikan sama-sama. Kira-kira ibu-ibu, kembalikan ke ibu-ibu sekalian. Kira-kira kalau untuk peserta didik yang sudah dewasa, bagaimana ya kita memposisikan dirinya? Sebagai apa gitu? Bagusnya? Sebagai teman. Sebagai teman dulu ya Bu. Pemantau dan manajer ya. Kalau kita sebagai teman aja kayaknya kalau sama orang dewasa nih mungkin kurang apa ya, kalau sama teman lah kita memposisikan diri, kita guru, ini murid kita, ini seumuran loh lawan murid kita nih. Nah terus kita memposisikan sebagai teman, kira-kira kurang, iya betul Bu, kurang respect atau kurang apa ya, posisi kontrol kita tuh kurang nyaman, kurang bagus gitu. Nah kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman saja, tapi kalau kita tambah dengan pemantau, mungkin bisa ya Bu, dengan posisi pemantau dan lanjut ke manajer. Memang lebih baik sih Bu kalau kita memposisikan diri sebagai manajer terbang sudah yang bagus, karena kita memposisikan diri kita itu bisa memanajemen atau memanage anak murid kita. Mungkin itu jawaban dari Ulun. Kalau mungkin ada salah-salah, Ulun minta maaf. Posisi kontrol tadi yang paling disarankan ibu-ibu, posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai apa? Tadi posisinya sebagai manajer. Oke, siap ibu-ibu menjalankan atau menyiapkan diri, memposisikan diri menjadi posisi kontrol. Ibu-ibu sudah siap? Insyaallah. Luar biasa. Guru Paul. Luar biasa. Sudah siap, semangatnya kurang. Ibu-ibu yang Ulun hormati, terima kasih banyak atas bantuan ibu-ibu hari ini, sudah berkenan untuk meluangkan waktunya mendengarkan tentang budaya positif. Terakhir, penutup dari Ulun, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana posisi dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin itu penutup dari Ulun. Ulun ucapkan terima kasih ibu-ibu hari ini. Terima kasih banyak ibu-ibu lah. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Iya. Guru Paul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kita apa aja ya? Nanti ibu tulis. Satu. Dari pagi dulu deh. Dari pagi kita apa dulu? Berangkat sekolah dulu deh. Berangkat sekolahnya ke berapa? Ayo. Berangkat sekolah. Pertama. Apa ya kesepakatan kelas kita? Berangkat sekolahnya. Jangan lambat-lambat. Setengah 8. Gimana teman-teman? Kalau kita berangkat sekolahnya pukul setengah 8, setuju nggak? Setuju. Iya, kita tulis ya. 1. Berarti ke sekolah. 2. Sekolah. Pukul 7.30 atau setengah 8. Oke. Kesepakatan kita yang kedua. Apa lagi? Sayangi teman. Wah, betul Sophia. Sophia berpendapat hebat, keren. Dan Sophia sayang sama Teman. teman. Oke, setuju nggak sayang sama teman? Bermain sama
Iya. Sayang. Tunggu Ki. Satu-satu Ki. Sayang teman ya Sophia? Ya boleh. Sayang teman. 3. Oke. Teman. 3. Apalagi ya? 3. Beres. Di kelas dulu sebelum beres-beres ngapain kita? Main. Main? Main. Iya boleh. Mau milih main? Nah, boleh jadi kesepakatan kelas kita? Boleh? Iya boleh. 3-nya memilih? Ya, memilih. Mainan. 4. Oke, tambah lagi? 4. Ya, boleh. Sayang mainan. Betul. Habis bermain berarti mainannya harus diapakan? Sayangin. Disayangin. Boleh deh sayang sama mainan. Sayang. Mainan. Boleh ditambah lagi apa tidak cukup? 5. Apa lagi? Betul. Yang kelima, kalau sudah bermain, iya betul. Kita beres. Ikutilah kalian yang bagus. Apalagi ya? Mau ditambah lagi? Apalagi? Udah cukup atau mau tambah lagi? Apalagi? Iya. Istirahat. Ayo. Cuci tangan. Boleh. Habis 5, 6 dulu ya, Ki? 6 apa? 6 istirahat. Cuci tangan. Iya. Cuci tangan. Oh, cuci tangan boleh deh. Tambahkan lagi 6. Cuci tangan. Dan istirahat. 7. Nah, satu lagi deh boleh kita tambahkan. Misalnya nih, kalau kita habis cuci tangan, terus makan, habis itu ada banyak bekas makanan. Buat Iya, boleh kita jadikan kesepakatan ya. Yang terakhir 7, udah cukup ya 7 ya. Membuang apa? Membuang sampah di tempat di tempatnya. Ya, tempatnya. Di mana tempatnya? Di luar atau di bak sampah. Oke, setuju teman-teman? Yuk kita baca lagi yuk dari nomor 1. Kesepakatan kelas 1. Ke sekolah pukul setengah 8 atau 7.30. Ini 7.30. Terus yang kedua, sayang teman. Yang ketiga, mulai permainan. Yang keempat,